Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi dengan pembahasan yang baru. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana menggunakan sosial media yang baik. Oke, kita perlu tahu etika dalam menggunakan media sosial. Apa itu media sosial? Nah, menurut Wikipedia, media sosial atau jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih. Oke, latar belakang dari materi ini adalah untuk saat ini kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di masa pandemi saat ini. Kebijakan pemerintah dengan pembatasan sosial di semua lingkungan menjadikan tingkat penggunaan fasilitas komunikasi melalui media sosial semakin tinggi. Oke, masalah yang terjadi. Di masa pandemi saat ini, media sosial dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi secara cepat, jual beli online, dan sebagai sumber belajar. Namun selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana tindak kriminal. Nah, bagaimana cara mengantisipasi tindakan negatif dalam penggunaan sosial media? Oke, kita lihat dulu sejarah dari media sosial. Oke, diawali di tahun 1997 dengan munculnya 6degrees.com sebagai situs jejaring sosial pertama di dunia. Oke, kemudian muncul lagi di tahun 1999 dan 2000 muncul situs jejaring sosial bernama Lunar Storm, Live Journal, dan Sayward dengan sistem informasi searah. Setelah itu tahun 2003 bermunculan situs jejaring sosial lain dengan beragam kategori seperti Flickr, YouTube, kemudian MySpace, juga Friendster. Kemudian di tahun 2006 kehadiran Facebook menggeser posisi jejaring sosial yang muncul sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di tahun 2009 muncullah jejaring sosial Twitter yang saat ini masih populer. Kemudian di 2011 muncul lagi jejaring sosial bernama Google+. Nah, untuk sekarang media sosial yang kita gunakan itu sudah semakin banyak. Oke, kelebihan dari media sosial. Nanti kita perhatikan antara kelebihan dengan kekurangannya lebih banyak mana. Ini kita bicara kelebihannya dulu. Yang pertama, mempermudah interaksi dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang relatif murah. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan efektif. Ketiga, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Oke, sekarang kita lihat kelemahannya. Kekurangan dari media sosial itu apa aja? Ternyata lebih banyak daripada keuntungannya, kelebihannya. Oke, yang pertama, kemunculan jejaring sosial menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face to face cenderung menurun. Orang lebih memilih jejaring sosial karena lebih praktis dibandingkan bertemu secara langsung. Yang kedua, jejaring sosial membuat anak-anak muda tidak mengakses internet. Jadi wajib nih mengakses internet. Dalam kadar yang berlebihan, secara tidak langsung jejaring sosial membawa dampak negatif seperti kecanduan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya sebagai media untuk penyebaran pornografi. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke, selanjutnya. Nah, kelemahan dari media sosial itu media sosial dijadikan sebagai media perjudian. Kemudian selanjutnya sebagai predator untuk melakukan kejahatan. Jati diri seseorang di dalam jejaring sosial acap kali tidak diketahui apakah sungguhan atau tidak. Kemudian selanjutnya dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Nah, ini hati-hati ketika kalian sering menggunakan kartu kredit atau orang tua kalian, harus berhati-hati. Oke, kita lihat bagaimana etika bermedia sosial. Nah,
kita lihat etika itu merupakan suatu ucapan atau tindakan. Jadi bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan seseorang mengenai baik dan buruk. Nah, yang perlu kita garis bawain adalah etika itu mengenai baik dan buruk. Etika merupakan suatu yang abstrak, namun dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terkadang etika itu tidak tertulis, tapi menjadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, etika dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, coba kalian perhatikan. Yang pertama, jangan pernah mengupdate status dengan kata-kata kasar. Ingat itu, nanti kalian bisa kena undang-undang ITE. Batasi membagi seputar kehidupan pribadi, terlebih yang sangat pribadi dan sensitif, apalagi sampai foto-foto yang auratnya kelihatan. Selanjutnya, jangan memasukkan orang ke dalam grup tertentu tanpa permintaan dari orang itu sendiri. Nah, hati-hati dengan grup-grup yang tidak jelas tujuannya. Selanjutnya, hindari menggunakan media sosial di saat emosi sedang buruk. Jadi ketika kalian marah, jangan langsung nulis status di medsos. Emosi sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Menulis dan berkayalah ketika emosi sedang baik, supaya apa yang kita buat bukan karena kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karena di saat emosi sedang buruk, bisa jadi apa yang kita buat bukanlah konsumsi publik. Oke. Menghindari penggunaan identitas palsu. Nah, ini nih yang suka membuat akun media sosial dengan identitas palsu. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan karakter orang lain. Salah satunya menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun Facebook, sehingga nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Biasanya orang seperti ini akan menyebarkan informasi bohong, menyesatkan, fitnah, mengadu domba, memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak lain. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Nah, ini kalian harus tahu. Oke, selanjutnya mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Oke, jangan terlalu percaya dan cepat terpercaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya belum pasti. Bisa jadi informasi itu adalah hoax. Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan informasi yang telah kita lihat, namun sebelum membagikannya kita pastikan kebenaran dan keakuratan dari informasi yang dibagikan. Jangan tertipu dengan judul yang seolah-olah benar tapi ternyata salah. Oke, selanjutnya menghargai hak cipta dengan menyebutkan sumber. Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini bisa berbentuk hasil lukisan, gambar, lagu, dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Jangan sampai kita jadi plagiator. Oke, selanjutnya larangan menyebarkan konten pornografi. Ya, ini sudah cukup jelas ya. Kemudian larangan mengganggu suku, agama, antar golongan atau sara dan ras. Ya, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kalian menghina agama lain, suku lain atau ras lain ya. Oke, selanjutnya opini, pastikan ada fakta dan data. Jika ingin membuat suatu opini ataupun suatu tulisan, pastikan fakta dan data itu memang ada. Think before you write. Berpikirlah sebelum menulis. Begitu banyak media yang membuat opini tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Mereka hanya mengedepankan bagaimana orang tertarik, walaupun menempuh cara yang salah. Berhati-hatilah dalam beropini negatif kepada seseorang, karena ini bisa dapat melanggar hukum mengenai Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik di dunia maya. Nah, ini nih yang sering kejadian. Kalian harus pahami. Oke, selanjutnya jangan mengejek, mengolok-olok atau menghina orang. Jejaring sosial bukan media untuk melampiaskan kekesalan kepada orang lain. Ini yang sering terjadi di kalangan remaja seperti kalian. Jangan pernah mengupload foto yang tidak pantas.
Ya, hati-hati bila check-in place dan mengupdate sedang di mana kita berada. Khawatirnya penjahat sedang mengincar kita ya. Tidak berbicara dan membagi konten yang memiliki unsur sara. Oke, ini ada contoh pelanggaran undang-undang ITE di Indonesia. Nah, ini awalnya ada orang yang ngata-ngatain orang lain. Ya, di sini caci makian. Ternyata orang yang dikata-katai tidak terima, akhirnya dilaporkan. Nah, orang tersebut ternyata terancam hukuman penjara atau denda. Ya. Penjaranya lumayan lama. 2 bulan 15 hari dengan masa percobaan 5 bulan. Atau denda ya. Ini ada nih di pasal 45 ITE dijelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 dipidanakan dengan pidana paling lama 6 tahun. Paling lama 6 tahun, bayangkan 6 tahun cuman ngata-ngatain gitu aja 6 tahun di penjaranya. Dendanya 1 miliar. Punya uang 1 miliar? Kalau punya silahkan, kalau mau coba ya. Oke, ini contoh pelanggaran undang-undang ITE dengan identitas palsu. Ya, setelah ditelusuri ini ketahuan ternyata fotonya bukan foto pemilik akun. Nah, ini juga sama. Hukumannya adalah 6 tahun penjara atau 1 miliar denda. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.